Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Guru Farin dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai membahas materi yang akan kita bahas kali ini, saya akan mengingatkan terlebih dahulu untuk selalu menjaga kesehatan Anda di tengah pandemi corona ini dengan cara memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan senantiasa menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dengan tetap berusaha menjaga kesehatan kita masing-masing. Amin. Baik, sebelum kita memulai video kita kali ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe postingan Bu Farin ya, biar Bu Farin tetap bisa semangat dalam memposting video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan membahas materi tentang pengukuran. Apa sih itu pengukuran, kemudian konsepnya seperti apa saja sih? Nah, itu akan kita bahas di video kali ini secara lengkap. Tetap stay tune terus di materi kita kali ini. Selamat menyimak. Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Oke, pernahkah kalian melihat pertandingan atau lomba lari? Pernah? Ya, bagaimana caranya juri menentukan siapakah pemenang lomba lari tersebut? Ya, yaitu dengan menentukan waktu tempuh dengan mengukurnya menggunakan alat ukur berupa stopwatch. Betul sekali. Nah, untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pengukuran dari maksud ilustrasi ini, mari kita simak pembahasan selanjutnya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran adalah merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Contoh pengukuran adalah seperti pada kegiatan ilustrasi tadi. Pada kegiatan lomba lari, untuk mengukur waktu tempuh peserta lomba menggunakan alat ukur berupa stopwatch. Di situ bisa kita simpulkan bahwa besaran adalah waktu tempuh, sedangkan alat ukurnya adalah menggunakan stopwatch dan satuannya adalah second atau detik. Contoh lain adalah mengukur panjang ballpoint menggunakan penggaris. Di sini panjang kita sebut sebagai besaran, kemudian alat ukurnya adalah penggaris, sedangkan satuannya dalam satuan milimeter, sentimeter, atau meter. Dalam membahas materi pengukuran kali ini, ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Yang pertama, besaran, yang kedua, satuan, dan yang ketiga, alat ukur. Yang dimaksud dengan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan suatu besaran. Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang besaran. Besaran dibagi menjadi dua, satu besaran pokok, dua besaran turunan. Nah, yang kita bahas di slide ini terlebih dahulu adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya sudah terdefinisikan terlebih dahulu dan bukan merupakan turunan dari besaran lain. Nah, untuk macam-macam besaran pokok ada 7 ya. Kita bisa singkat dan bisa kita ingat-ingat dengan singkatan ini. JIWASMP. Jadi JIWASMP adalah jumlah zat, satuannya mol. I adalah intensitas cahaya, satuannya kandela. W adalah waktu, satuannya sekon. A adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. S adalah suhu, satuannya Kelvin. M adalah massa, satuannya kilogram. Sedangkan P adalah panjang, satuannya meter. Kita hanya perlu menghafalkan dengan menyingkat JIWASMP. Cukup mudah bukan?
Selanjutnya adalah tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contohnya ada berbagai macam, seperti luas yang didapatkan dari rumus panjang kali lebar sehingga satuannya adalah meter persegi. Kemudian volume, kemudian massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, tekanan, daya, momentum, dan lain sebagainya seperti pada tabel ya. Anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah tentang satuan. Satuan dibagi menjadi dua, satu satuan baku, dua satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka tetap akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contohnya adalah meter digunakan untuk mengukur satuan panjang, sedangkan gram atau kilogram digunakan untuk mengukur satuan massa. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda, maka bisa menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Contohnya, menggunakan depa, hasta, jengkal, seperti itu. Seperti pada kasus berikut ini, dua orang ini sedang melakukan pengukuran dinding menggunakan satuan depa. Nanti hasil pengukuran yang dihasilkan akan menghasilkan pengukuran yang berbeda karena ukuran badan dan tangan orang tersebut berbeda sehingga menghasilkan pengukuran yang berbeda walaupun satuannya sama yaitu depa. Oleh karena itu, satuan depa disebut satuan tidak baku. Selanjutnya adalah pembahasan konversi satuan besaran pokok dan besaran turunan. Jadi ini ada beberapa anak tangga tentang konversi satuan panjang dan satuan massa. Contohnya salah satunya yaitu nyatakan panjang jalan 10 meter dalam satuan cm dan kilometer. Jawabannya adalah nomor 1, 10 meter sama dengan berapa cm? Karena meter ke cm turun tangga 2 kali sehingga dikali 10 pangkat 2 sama dengan 1000 cm. Sedangkan nomor 2, 10 meter sama dengan berapa kilometer? Karena meter ke kilometer naik tangga 3 kali sehingga dibagi 10 pangkat 3 sama dengan 0,01 km. Soal nomor 2 adalah kecepatan sebuah mobil 15 meter per second, konversikan ke dalam satuan kilometer per jam. Jawabannya adalah 15 meter per second sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 kilometer per 1/3600 jam sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 kali 3600 km per jam sehingga jawabannya sama dengan 5,4 km per jam. Ada berbagai macam alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya alat ukur panjang. Contohnya adalah meteran kelos, mikrometer skrup, jangka sorong, dan penggaris. Kemudian selanjutnya adalah contoh alat ukur massa. Alat ukur massa contohnya adalah neraca pasar, neraca Ohlhaus, dan kemudian neraca elektronik. Alat ukur selanjutnya adalah alat ukur volume. Contohnya adalah seperti gelas ukur dan air, kemudian juga ada gelas berpancuran. Anak-anak, bagaimana penjelasan dari bab atau materi pengukuran tadi? Sudah jelas bukan? Kalau ada yang kurang jelas, silakan langsung tulis di kolom komentar pertanyaannya ya. Atau mungkin ada kritik dan saran, silahkan kamu tulis komentar di bawah ini. Untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mengukur menggunakan mikrometer skrup, jangka sorong, dan neraca Ohlhaus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.